Pernahkah kamu merasa uang datang dan pergi tanpa arah yang jelas? Seperti pasir di genggaman, semakin erat kita mencoba menggenggam, semakin banyak yang terlepas. Lalu, apa yang membuat orang sukses secara finansial berbeda? Bukan sekadar keberuntungan atau penghasilan besar, melainkan cara mereka berpikir tentang uang. Mindset keuangan adalah kunci. Bukan hanya soal jumlah uang yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu melihat, mengelola, dan memanfaatkan uang tersebut. Orang sukses memahami bahwa uang adalah alat, bukan tujuan. Mereka memiliki pola pikir abundance, keyakinan bahwa peluang selalu ada jika kita tahu di mana mencarinya. Mereka berani mengambil risiko yang terukur, belajar dari kegagalan, dan terus berinvestasi pada diri sendiri. Mereka tidak sekadar mencari kekayaan, tetapi juga memanfaatkan uang untuk menciptakan kehidupan yang lebih berarti. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana mengubah pola pikir kita tentang uang dapat membuka pintu menuju kebebasan finansial yang sejati. Mari kita mulai perjalanan ini bersama dan temukan bagaimana mindset keuangan yang tepat dapat mengubah hidupmu selamanya. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers. Kebebasan finansial adalah impian banyak orang. Bayangan tentang hidup tanpa kekhawatiran finansial, memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, serta kemampuan untuk mengejar impian tanpa terbebani oleh masalah keuangan, terdengar sangat menggoda. Namun, yang seringkali terlupakan adalah bahwa perjalanan menuju kebebasan finansial tidak hanya bergantung pada berapa banyak uang yang kita hasilkan atau tabung, tetapi juga pada cara kita berpikir dan berhubungan dengan uang. Mindset keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah hidup finansial kita. Ini bukan hanya soal nominal atau jumlah yang kita miliki di rekening bank, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang uang dan bagaimana kita mengelolanya. Ada perbedaan besar antara mereka yang melihat uang sebagai alat untuk menciptakan lebih banyak peluang dan mereka yang menganggap uang sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan ketat karena takut kehilangannya. Pola pikir ini bisa menjadi penghalang besar atau pendorong kuat menuju kesuksesan finansial. Seseorang dengan mindset keuangan yang sehat akan melihat uang sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Mereka mengerti bahwa uang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sarana untuk mencapai kebebasan dan kebahagiaan yang lebih besar. Orang-orang ini cenderung memiliki pola pikir yang berorientasi pada pertumbuhan dan percaya bahwa peluang untuk meningkatkan kesejahteraan finansial selalu ada, selama mereka terus belajar, berkembang, dan berani mengambil risiko yang dihitung. Sebaliknya, mereka yang memiliki mindset negatif terhadap uang seringkali terjebak dalam pola pikir kelangkaan. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan keterbatasan, di mana uang sulit didapat dan mudah hilang. Pola pikir seperti ini cenderung membuat seseorang lebih berhati-hati dan bahkan takut mengambil keputusan finansial penting, seperti berinvestasi atau memulai bisnis. Akibatnya, mereka mungkin melewatkan peluang besar yang sebenarnya bisa membawa mereka lebih dekat ke kebebasan finansial. Mengubah mindset keuangan tidak terjadi dalam semalam, tetapi ini adalah langkah penting yang harus diambil oleh siapa saja yang ingin mencapai kebebasan finansial. Dimulai dengan mengubah cara kita memandang uang, dari sesuatu yang menakutkan dan penuh tekanan menjadi alat yang bisa kita kendalikan dan manfaatkan untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan. Dengan memahami dan mengelola pola pikir kita tentang uang, kita bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bebas secara finansial. Mindset adalah fondasi utama yang membentuk cara kita berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Pola pikir kita tentang uang sangat menentukan bagaimana kita mengelola, memanfaatkan, dan memandang potensi keuangan kita sendiri. Terdapat dua jenis mindset keuangan yang dominan, abundance mindset dan scarcity mindset. Memahami perbedaan antara keduanya adalah langkah awal untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan finansial kita. Abundance mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa dunia penuh dengan peluang dan kekayaan yang tidak terbatas.
Orang dengan mindset ini melihat kehidupan sebagai ladang subur yang selalu menyediakan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Mereka cenderung lebih optimis, kreatif, dan terbuka untuk berbagi. Kepercayaan ini memungkinkan mereka untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Mereka memahami bahwa sumber daya, termasuk uang, bisa terus diciptakan dan diperoleh kembali melalui usaha, inovasi, dan kerja keras. Seseorang dengan abundance mindset akan lebih berani mengambil risiko, berinvestasi dalam diri sendiri, dan terus mencari cara baru untuk berkembang. Mereka memandang kompetisi sebagai sesuatu yang sehat dan justru memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Di sisi lain, scarcity mindset adalah pola pikir yang percaya bahwa sumber daya, termasuk uang, sangat terbatas. Orang dengan mindset ini cenderung hidup dalam ketakutan akan kekurangan. Mereka selalu khawatir tentang kehilangan apa yang mereka miliki dan seringkali merasa bahwa dunia adalah tempat yang penuh dengan kompetisi ketat di mana mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan bagian mereka. Mereka cenderung lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki, dan ini seringkali menghalangi mereka untuk melihat peluang yang ada di depan mata. Dalam hal keuangan, mereka mungkin lebih berhati-hati dan enggan mengambil risiko, bahkan jika risiko tersebut memiliki potensi besar untuk memberikan keuntungan. Bayangkan dua pengusaha yang memulai bisnis di sektor yang sama. Pengusaha pertama memiliki abundance mindset. Dia yakin bahwa ada cukup pasar untuk semua orang, dan dia fokus pada inovasi serta menciptakan nilai baru bagi pelanggannya. Dia percaya bahwa kesuksesan orang lain tidak akan mengurangi peluangnya sendiri, melainkan justru bisa menjadi inspirasi untuk berkembang lebih baik. Di sisi lain, pengusaha kedua memiliki scarcity mindset. Dia selalu khawatir tentang persaingan dan takut kehilangan bagian pasar. Akibatnya, dia cenderung bermain aman, menghindari risiko, dan lebih fokus pada bagaimana cara mengalahkan pesaingnya daripada menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dalam jangka panjang, siapa yang lebih mungkin berkembang? Jawabannya adalah pengusaha dengan abundance mindset. Sikap positif dan keyakinannya terhadap kelimpahan peluang memungkinkan dia untuk terus tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan. Dia tidak terjebak dalam ketakutan akan kekurangan, tetapi terus berusaha untuk menciptakan kekayaan baru, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Memahami dan mengadopsi abundance mindset bisa menjadi kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Dengan pola pikir yang benar, kita tidak hanya mampu melihat peluang yang ada di sekitar kita, tetapi juga memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meraih kesuksesan. Dunia keuangan bukanlah tentang siapa yang memiliki paling banyak, tetapi tentang bagaimana kita memandang dan memanfaatkan apa yang kita miliki untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Ini meliputi pendidikan, pengembangan keterampilan, dan menjaga kesehatan. Ketika kita berbicara tentang investasi, banyak orang langsung memikirkan saham, properti, atau instrumen keuangan lainnya. Namun, salah satu investasi yang paling menguntungkan dalam jangka panjang adalah investasi pada pengembangan diri. Mengapa demikian? Karena dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kesehatan, kamu tidak hanya membuka pintu untuk peluang-peluang baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas untuk meraih penghasilan yang lebih tinggi dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dari investasi pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang gelar formal dari institusi pendidikan, tetapi juga tentang pembelajaran berkelanjutan. Di dunia yang terus berubah, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi sangat penting. Penelitian yang dilakukan oleh Carnegie Mellon University menunjukkan bahwa individu yang secara konsisten meningkatkan keterampilan mereka memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kebebasan finansial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan bukan hanya penting untuk pengembangan pribadi, tetapi juga untuk membangun kekayaan yang berkelanjutan. Selain pendidikan, pengembangan keterampilan juga memainkan peran yang sangat penting. Di era digital ini, keterampilan baru seperti coding, analisis data, atau bahkan keterampilan komunikasi yang efektif bisa menjadi aset berharga. Mengembangkan keterampilan ini tidak hanya meningkatkan daya saing di pasar kerja, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan nilai yang lebih besar dalam berbagai bidang.
Ketika kamu memiliki keterampilan yang relevan dan up-to-date, kamu bisa lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan dan perubahan di dunia kerja. Ini memberimu keunggulan yang signifikan dalam meraih peluang-peluang baru yang mungkin tidak tersedia bagi mereka yang berhenti belajar. Kesehatan juga merupakan bagian penting dari investasi pada diri sendiri. Tanpa kesehatan yang baik, semua pencapaian lain menjadi kurang berarti. Menjaga kesehatan fisik dan mental memungkinkan kamu untuk bekerja lebih efektif, mengambil keputusan yang lebih baik, dan menjalani hidup dengan energi serta semangat yang lebih tinggi. Seiring bertambahnya usia, investasi dalam kesehatan menjadi semakin penting karena ini akan menentukan kualitas hidupmu di masa depan. Dengan tubuh dan pikiran yang sehat, kamu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih mampu menghadapi tantangan yang datang. Investasi pada diri sendiri juga mencakup pengembangan soft skills seperti manajemen waktu, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi. Soft skills ini seringkali menjadi pembeda antara kesuksesan dan kegagalan dalam karir. Individu yang memiliki kemampuan untuk memimpin, berkomunikasi dengan efektif, dan mengelola waktu mereka dengan baik cenderung lebih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, investasi pada diri sendiri adalah tentang membangun fondasi yang kuat untuk masa depan. Dengan terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan menjaga kesehatan, kamu tidak hanya meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan finansial, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Ingatlah bahwa kekayaan sejati tidak hanya diukur dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi juga dari kualitas hidup dan kemampuan untuk terus berkembang serta memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Pengelolaan keuangan adalah pilar utama yang menopang setiap pencapaian finansial. Banyak orang yang bercita-cita untuk mencapai kebebasan finansial, tetapi tanpa pengelolaan keuangan yang baik, mimpi tersebut bisa menjadi sulit dicapai. Mengelola keuangan dengan bijak tidak hanya tentang menabung atau mengurangi pengeluaran, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami dan mengatur setiap aspek keuangan kita secara strategis. Salah satu langkah awal dalam pengelolaan keuangan yang efektif adalah penganggaran. Penganggaran adalah proses merinci dan mengelola pendapatan serta pengeluaran. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa uang yang kita miliki digunakan dengan bijak dan sesuai dengan prioritas kita. Dengan membuat anggaran yang jelas, kita bisa mengidentifikasi area di mana kita mungkin menghabiskan terlalu banyak uang dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Anggaran yang baik memberikan kendali penuh atas keuangan kita, memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan penting sambil tetap menyisihkan dana untuk tujuan jangka panjang. Menabung adalah elemen penting berikutnya dalam pengelolaan keuangan. Menyisihkan sebagian penghasilan untuk masa depan adalah langkah yang seringkali diabaikan, tetapi sangat krusial. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga tentang membangun kebiasaan keuangan yang sehat. Tabungan memberikan jaring pengaman finansial yang memungkinkan kita menghadapi situasi darurat tanpa harus berutang atau merusak rencana keuangan jangka panjang. Selain itu, menabung juga memberikan ketenangan pikiran karena kita tahu bahwa kita memiliki cadangan untuk menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi. Namun, menabung saja tidak cukup untuk mencapai pertumbuhan finansial yang signifikan. Disinilah investasi memainkan peran penting. Investasi adalah cara untuk menggunakan uang yang kita miliki untuk menghasilkan lebih banyak uang. Dengan berinvestasi, kita memberi uang kita kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seiring waktu. Ada berbagai jenis investasi, mulai dari saham, obligasi, hingga properti. Masing-masing memiliki tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda, dan penting untuk memahami serta memilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan toleransi risiko kita. Pengelolaan keuangan yang baik juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang tujuan keuangan kita. Apa yang ingin kita capai dalam jangka pendek dan panjang? Apakah kita menabung untuk membeli rumah, mempersiapkan pensiun, atau membiayai pendidikan anak-anak kita? Dengan tujuan yang jelas, kita bisa menyusun rencana keuangan yang terfokus dan efektif. Kesimpulannya, pengelolaan keuangan adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin mencapai kebebasan finansial. Dengan mengelola pengeluaran, menabung secara konsisten, dan berinvestasi dengan bijak, kita membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan kita.
Ini bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan dan mengelolanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Uang seringkali dianggap sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita, sebuah pencapaian yang harus diraih agar bisa merasakan kebahagiaan atau kesuksesan. Namun, jika kita menjadikan uang sebagai satu-satunya fokus, kita bisa kehilangan makna sejati dari kebahagiaan dan keberhasilan itu sendiri. Uang seharusnya dipandang sebagai alat, bukan tujuan akhir. Itu adalah sarana untuk mencapai impian dan tujuan hidup yang lebih besar, bukan sesuatu yang harus dikejar tanpa henti dengan mengorbankan aspek-aspek lain yang lebih bermakna. Kita hidup dalam budaya yang seringkali memandang kekayaan materi sebagai simbol kesuksesan. Banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk menghasilkan lebih banyak uang, berpikir bahwa kebahagiaan akan datang begitu mereka mencapai angka tertentu dalam rekening bank mereka. Namun, penelitian dan pengalaman hidup menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak pernah datang hanya dari uang. Meskipun uang bisa memberikan kenyamanan dan kebebasan dalam banyak hal, itu tidak menjamin kebahagiaan jangka panjang. Salah satu alasan mengapa uang tidak bisa menjadi tujuan utama adalah karena ia tidak dapat membeli banyak hal yang sebenarnya memberikan makna dalam hidup, seperti hubungan yang sehat, waktu untuk keluarga, pencapaian pribadi, dan rasa puas dengan diri sendiri. Ketika kita terus-menerus mengejar uang tanpa memperhatikan hal-hal yang lebih dalam, kita cenderung merasa kosong atau tidak puas, meskipun kita telah mencapai banyak hal secara finansial. Bahkan, kadang-kadang kita bisa merasa terasingkan atau tertekan oleh tekanan sosial untuk selalu lebih kaya, lebih sukses, atau lebih baik dari orang lain. Uang, pada dasarnya, hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung hidup kita, memungkinkan kita untuk mengejar hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya, uang bisa memberi kita kebebasan untuk mengejar passion atau berinvestasi dalam pengalaman yang membangun kualitas hidup, seperti berwisata, belajar hal baru, atau memberi dampak positif bagi orang lain. Ketika kita menyadari bahwa uang adalah alat untuk mencapai kebahagiaan sejati yang lebih dari sekadar materi, kita dapat lebih bijaksana dalam cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Pada akhirnya, kebahagiaan dan kesuksesan sejati datang dari keseimbangan antara aspirasi finansial dan aspek-aspek non-finansial dalam hidup kita. Mencapai tujuan finansial memang penting, tetapi jika kita hanya fokus pada itu, kita bisa kehilangan arah dan arti sejati dari hidup. Uang seharusnya mendukung tujuan hidup kita yang lebih besar, untuk menciptakan kehidupan yang bermakna, penuh dengan hubungan yang memuaskan, pencapaian yang membawa kebanggaan pribadi, dan kontribusi yang memberikan dampak positif bagi orang lain. Dengan demikian, kita bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sejati, yang tidak hanya diukur dari berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menggunakannya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih bermakna. Mereka yang sukses secara finansial seringkali memiliki growth mindset, sebuah cara berpikir yang berfokus pada keyakinan bahwa kemampuan dan potensi diri dapat terus berkembang melalui usaha, pembelajaran, dan pengalaman. Mindset ini sangat berbeda dengan fixed mindset, di mana seseorang cenderung percaya bahwa kemampuan mereka terbatas dan tidak bisa berkembang. Orang-orang dengan growth mindset memandang tantangan, kegagalan, dan kesulitan sebagai bagian dari proses yang membantu mereka tumbuh. Ini adalah alasan mengapa mereka cenderung lebih sukses dalam menghadapi dinamika dunia keuangan yang penuh dengan ketidakpastian. Salah satu ciri utama dari growth mindset adalah kesiapan untuk terus belajar. Orang yang sukses secara finansial memahami bahwa dunia terus berubah, begitu pula dengan cara kita menghasilkan uang dan mengelola keuangan. Mereka tidak berhenti pada titik di mana mereka merasa sudah cukup tahu atau sudah cukup sukses. Sebaliknya, mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan pengetahuan mereka, baik melalui membaca buku, mengikuti kursus, berbicara dengan para ahli, atau belajar dari pengalaman langsung. Mereka menyadari bahwa investasi dalam pendidikan dan pengembangan diri adalah salah satu cara terbaik untuk mengamankan masa depan finansial mereka. Selain itu, mereka yang memiliki growth mindset tidak takut menghadapi kegagalan. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah peluang untuk belajar dan berkembang.
Setiap kegagalan dianggap sebagai pelajaran yang dapat memperkaya pengalaman dan memperbaiki strategi di masa depan. Misalnya, seorang pengusaha yang mengalami kerugian atau kegagalan dalam bisnis mungkin akan menganalisis apa yang salah, memperbaiki kekurangan tersebut, dan mencoba lagi dengan pendekatan yang lebih baik. Mereka tidak membiarkan kegagalan menghentikan mereka, malah, mereka menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Sebaliknya, orang yang memiliki fixed mindset cenderung menghindari tantangan karena mereka takut gagal. Mereka percaya bahwa kegagalan menunjukkan bahwa mereka tidak cukup pintar atau berbakat untuk sukses. Mindset ini bisa sangat membatasi, terutama dalam dunia yang dinamis dan penuh persaingan. Mereka yang tidak siap untuk belajar dari kegagalan seringkali terjebak dalam zona nyaman mereka dan tidak dapat berkembang atau mencapai potensi penuh mereka. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki growth mindset dalam pengelolaan keuangan mungkin akan lebih berani untuk mencoba berbagai strategi investasi atau berwirausaha, meskipun mereka tahu bahwa ada risiko yang terlibat. Mereka memandang risiko sebagai bagian dari perjalanan menuju pertumbuhan dan kesuksesan, bukan sebagai ancaman yang harus dihindari. Mereka percaya bahwa dengan pengetahuan, pembelajaran, dan ketekunan, mereka dapat mengubah kegagalan menjadi peluang dan akhirnya mencapai tujuan finansial mereka. Kesuksesan finansial bukan hanya soal berapa banyak uang yang kamu miliki, tetapi juga tentang bagaimana kamu berpikir dan menghadapinya. Dengan memiliki growth mindset, kamu membuka diri untuk kesempatan yang lebih besar, belajar dari setiap pengalaman, dan terus berkembang untuk meraih kebebasan finansial yang kamu impikan. Mindset tentang uang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan finansial kita. Sebuah pola pikir yang sehat dan bijak mengenai uang bukan hanya tentang bagaimana kita mengelola pendapatan, tetapi juga bagaimana kita memandang tujuan hidup secara keseluruhan. Jika kita hanya melihat uang sebagai sesuatu yang perlu dikejar tanpa arah yang jelas, kita akan merasa terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Namun, dengan mengadopsi mindset yang tepat, yang menganggap uang sebagai alat untuk mencapai tujuan lebih besar, kita bisa mengelola keuangan dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif. Mindset yang tepat memungkinkan kita untuk melihat uang sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Dengan mindset yang positif, kita tidak hanya fokus pada angka-angka di rekening bank, tetapi juga pada apa yang bisa kita lakukan dengan uang tersebut untuk mencapai impian kita, memberi dampak positif pada orang lain, dan memperkaya pengalaman hidup kita. Uang bisa membuka pintu untuk kesempatan yang lebih besar, baik itu investasi dalam pendidikan, pengalaman, atau hubungan yang membawa kebahagiaan sejati. Seiring waktu, mindset yang benar akan membantu kita tidak hanya mencapainya secara finansial, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan penuh arti. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.